Pernah gak sih lu bilang iya ke sesuatu yang sebenarnya dalam hati lu tuh rasa kayak, aduh harusnya gue bilang enggak nih. Entah itu diajak nongkrong, kerjaan tambahan, atau bahkan dimintain tolong sesuatu yang di luar kapasitas lu. Ujung-ujungnya apa? Lu kesel sama diri lu sendiri, lu capek, lu gak enjoy, tapi lu tetap jalanin. Karena lu takut dibilang gak asik, takut dibilang gak peduli, atau bahkan lu takut kehilangan teman-teman lu itu. Nah, kalau lu sering ngerasain hal kayak gini, kayaknya kita perlu ngobrol deh tentang seni menolak tanpa rasa bersalah. Bilang enggak itu adalah salah satu skill dalam hidup yang paling underrated. Penting banget, tapi banyak orang tuh yang gak mau atau bahkan gak bisa lakuin skill yang satu ini. Bilang enggak doang tuh untuk beberapa orang sulit. Untuk beberapa orang itu mudah. Nah, buat lu yang ngerasa sulit bilang enggak ke sesuatu hal yang bahkan lu gak mau, lu ada di konten yang tepat. Hari ini kita akan bahas soal gimana caranya bilang enggak tapi di hati lu tuh gak ngerasa gak enak. Karena memang ya di Indonesia ini kita tumbuh dengan budaya yang ngajarin nurut-nurut aja. Manut kalau kata bahasa orang Jawa. Itu tuh dilakuin biar apa? Biar sopan, gak bikin orang marah, gak bikin orang ngerasa gak enak, gak bikin orang ngerasa kecewa. Tapi coba perhatiin kata kuncinya. Gak bikin orang, gak bikin orang, gak bikin orang. Gitu kan? Kenapa gak dibalik? Gak bikin kita? Gak bikin diri kita sendiri. Kalau kita bisa bikin dan memprioritaskan hati orang, diri orang agar gak kecewa sama kita, gimana dengan diri kita? Apakah kita sudah merasa tidak kecewa dengan diri kita? Apakah kita sudah merasa gak enak sama diri kita sendiri? Oke, lu boleh gak enak sama orang, tapi lu bisa gak enak sama diri lu sendiri gitu loh. Jadi ini tuh bisa berlangsung dua arah, gak satu arah aja gitu. Jangan cuma mikirin kepuasannya orang lain. Boleh kok sekali-kali atau bahkan sangat boleh untuk lu tuh mementingkan diri lu sendiri. Karena masalahnya tuh kalau lu terlalu sering ngomong iya, itu tuh lu bakal kehilangan banyak energi, waktu, bahkan jati diri lu sendiri. Dan hari ini kita bakal bahas gimana caranya kita bisa nolak dengan sehat. Dan kenapa itu penting dan gimana sih tetap ngejaga hubungan tanpa harus jadi people pleaser. Pertanyaannya, kenapa sih kita susah banget ngomong enggak? Kenapa? Ngomong enggak aja tuh susah. Yang pertama, kita tuh takut bikin orang gak suka sama kita. Kita takut dimusuhin cuma karena bilang enggak. Apalagi buat Gen Z ini. Wah, validasi sosial tuh gede banget nilainya. Dia merasa kalau gua gak ikut dalam satu circle, gue bisa dianggap gak asik kayak gitu. Dan yang kedua, budaya komunal. Selain tadi circle-circlean ini, ada culture di Indonesia yang bikin tuh kalau kita sering nolak itu dianggap gak sopan atau bahkan egois. Dan yang ketiga, kenapa kita sulit banget bilang enggak tuh karena FOMO, fear of missing out. Kita takut ketinggalan momen, kita takut ketinggalan peluang. Akhirnya semuanya diambil, semuanya dibilang iya, iyain dulu aja deh, pikirin belakangan gitu. Nah ini yang salah. Dan yang keempat, kenapa kita susah banget bilang enggak? Itu adalah karena kita punya rasa bersalah. Seolah-olah di pikiran kita tuh nolak artinya jahat, nolak artinya nggak peduli. Padahal ada riset yang mengatakan dari Dr. Vanessa Patrick dari University of Houston bahwa orang yang bisa bilang tidak dengan tegas cenderung punya level self-esteem atau kepuasan hidup yang lebih tinggi. Dan yang kedua, research dari American Psychological Association juga bilang bahwa assertive refusal atau penolakan yang jelas tapi sopan bisa nurunin resiko burnout sampai 50%. Nah, tapi sebenarnya kenapa sih? Apa pentingnya kita belajar bilang enggak terhadap sesuatu yang memang sebenarnya enggak kita mau? Kita nggak perlu lakuin hal itu. Kita harusnya bilang enggak. Kenapa kayak gitu? Ternyata ada 4 alasan yang bikin kita harus belajar ngomong enggak. Yang pertama, energi kita tuh terbatas. Kalau kita ngebuang-buang energi kita untuk hal yang gak penting,
akhirnya kita nggak punya energi buat ngelakuin hal-hal yang memang penting dalam hidup kita. Yang kedua, nolak itu sama dengan melindungi diri. Itu bukan egois, tapi kalau kalian bisa merasa nggak enak sama orang lain, coba deh merasa nggak enak sama diri kalian sendiri. Yang ketiga, ini berhubungan sama long term trust. Yang kita tahu di era digitalisasi ini, trust tuh mahal banget. Sekali aja lu kepleset, wah ke belakangnya tuh bakal sulit lah. Karena di era digital, gerak-gerik lu tuh semuanya record gitu, semuanya tercatat. Dan jejak digital tuh sulit banget hilang. Dan gampang banget dicari. Jadi trust tuh sangat mahal. Dan dengan lu belajar ngomong enggak, orang tuh lebih percaya sama lu. Karena mereka tahu nih, lu orangnya jujur gitu. Apa adanya sama diri lu. Ketika lu bilang iya, ya lu akan jalanin itu. Ketika lu bilang enggak, ya udah lu punya pendirian lu sendiri. Lu jadi lebih dihargai sama orang. Karena lu punya pemikiran lu sendiri. Jadi nggak asal ngomong iya dan nggak asal ngomong enggak. Yang pada akhirnya lu disepelein nih nanti sama orang-orang. Karena si ini mah orangnya ngikut-ngikut aja. Gak usah ditanya deh. Gak usah dimintain pendapat. Biasanya juga dia ngikut-ngikut aja kok. Nah itu. Lu jadi diremehkan cuma karena keseringan ngomong iya sama sesuatu yang bahkan lu gak suka. Dan lu gak ungkapin itu. Lu tetap ngomong iya padahal hati lu menolak itu. Dan sebenarnya ada cara praktis buat kita belajar ngomong enggak. Yang pertama, jawab dengan gua enggak dulu deh gitu. Satu kata. Bukan dengan gua enggak bisa deh kali ini. Itu lebih tegas aja. Karena kalau lu bilang gua enggak bisa, itu sama dengan masih ada negosiasi. Kalau lu bilang gua enggak deh, enggak mau. Itu udah bold statement banget. Itu tegas banget. Itu menyatakan banget bahwa lu enggak mau gitu. Yang kedua, lu kasih alasan yang singkat aja. Gak usah panjang-panjang. Karena semakin panjang lu ngejelasin, semakin besar celah buat orang tuh maksa lu. Contoh, lu diajak misalkan jajan nih. Semua temen lu, taruhlah lu punya 5 temen. Dari 5 temen itu semuanya jajan. Adalah satu orang ini ngajak lu. Jajan yuk gitu. Nah, gimana nih respon lu gitu. Coba bayangin. Bayangkan bahwa saat itu uang lu nih tinggal cukup buat ongkos pulang doang. Kalau lu pakai uang itu buat jajan, lu balik gak ada ongkos. Otomatis lu harus ngomong enggak dong. Karena kalau lu ngomong iya, gak bisa pulang nih gitu kan. Nah, terus gimana caranya ngomong enggak dengan situasi seperti itu? Seperti yang tadi kita bahas di cara kedua. Cara yang praktis banget nih buat bilang enggak dalam situasi kayak gini. Kasih aja alasan yang singkat. Bilang aja kayak, duit gue tinggal buat ongkos lagi. Gak dulu deh. Udah gitu. Mereka juga bakal ngerti, oh iya kalau nih orang duitnya tinggal ongkos doang gitu. Gak cukup dong. Bakal mikir gitu. Dia bakal ngerti juga. Kayak gitu. Cara ketiga yang praktis banget itu adalah kasih aja alternatif. Contoh kayak, gue gak bisa lagi sekarang. Tapi mungkin kayaknya minggu depan bisa deh. Keempat, mulai dari hal kecil. Mulai dari kayak nolak ajakan yang benar-benar gak penting aja gitu. Kayak contoh, lu mau ikut gue gak? Misalkan temen lu nih mau ambil minum. Lu mau ikut gua enggak? Padahal sebenarnya lu butuh waktu itu untuk hal yang lebih penting. Misalkan di kantor gitu. Gua mau ngambil minum, lu mau ikut enggak? Gitu. Bisa dong nolak gitu. Lu masih ada kerjaan nih. Masih ada kerjaan yang taruhlah deadline-nya mepet. Tapi lu milih buat ambil minum. Yang padahal lu tahu temen lu gak dalam deadline yang sama nih. Bahkan dia lagi gak ada deadline. Lu ada nih. Tapi lu milih buat ambil minum. Ngikutin temen lu itu. Nah, latih diri kita tuh buat bilang enggak sama hal-hal kayak gitu. Hal-hal yang sangat-sangat gak penting dan bikin kita tuh waktunya gak produktif gitu. Jadi dengan kayak gitu kita tuh bakal ngerti dan bakal lebih paham bahwa kita nih lagi dalam situasi apa. Kita harus ngomong iya atau enggak gitu. Jadi gak ada bias di kepala kita bahwa kayaknya harus iya deh. Kayaknya gak boleh ngomong enggak deh. Karena gue jadi teringat ada satu quotes dari Warren Buffett. Walaupun ini agak-agak ekstrim sih, tapi coba gue baca ini. Katanya, the difference between successful people and really successful people is that really successful people say no to almost everything. Katanya, perbedaan dari orang sukses dan orang yang sangat-sangat sukses, itu orang yang sangat-sangat sukses benar-benar ngomong enggak untuk hampir semua hal. Agak ekstrim memang ya. Cuma ya itu. Kalau memang mau jadi orang yang sangat-sangat sukses, tentunya logikanya adalah
Lu harus punya waktu yang sangat efektif. Lu harus memanfaatkan waktu lu seefektif mungkin. Jadi belajar untuk ngomong enggak. Ngomong-ngomong soal belajar ngomong enggak, gue jadi keinget bahwa gue pernah nih di kondisi bahwa gue nggak bisa nolak. Semua gue iyain. Hasilnya capek sendiri sebetulnya. Dan bikin hidup kita tuh nggak punya arah gitu. Nggak punya pendirian sendiri, nggak punya pendapat sendiri. Dan ingat teman-teman, setiap kali kita bilang iya ke sesuatu yang gak penting, itu sebenarnya kita lagi bilang enggak ke hal yang jauh lebih berarti buat hidup kita. Jadi jangan takut buat nolak. Jangan takut bilang enggak. Karena satu kata tidak lu hari ini bisa jadi iya yang terbaik buat hidup lu ke depannya. Thank you udah dengerin episode kali ini. Kalau lu sering kesulitan ngomong enggak buat situasi yang bahkan gak penting, semoga obrolan kecil ini bisa bikin pengingat buat diri lu. Karena hidup bukan soal nyenengin semua orang. Tapi hidup itu tentang selaras sama kapasitas diri dan nilai diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya.